Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tugul Fadilah dengan NIM 251080401111, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari sebuah buku Ulumul Quran. Di bab 1 pendahuluan, Al-Quran merupakan pedoman hidup utama umat Islam dan urusan dunia maupun akhirat. Namun memahaminya cukup bermodalkan bahasa Arab karena berisiko terjadi kekeliruan tafsir. Di Indonesia sendiri, perkembangan literatur bidang ini tergolong lambat dan baru mulai aktif setelah tahun 1990 melalui karya tokoh-tokoh seperti T.M. Hasbi, Asyadiki hingga M. Quraish Shihab. Buku ini hadir memenuhi kebutuhan mahasiswa akan literatur yang berlandaskan silabus resmi dan kitab-kitab klasik oratif. Bab 2, Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas dari segala hal terkait dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya, penulisan, dialek, bacaan atau juga disebut dengan qiraat, adab, asbabun nuzul hingga hukum agar maknanya bisa dipahami sesuai konteks. Kemudian berlanjut pada kodifikasi mushaf di era Utsman bin Affan, dibukukan secara pesat pada masa dinasti Umayyah serta Abbasiyah. Secara garis besar, ilmu ini dibagi menjadi dua: riwayah yang berfokus pada periwayatan seperti waktu dan tempat, serta dirayah yang berfokus pada hasil penelitian seperti tafsir ataupun ilmu bahasa. Jadi kita gak bisa cuman memodal baca terjemahan, dan kita perlu tahu sejarah kapan ayat itu turun dan kenapa ayat itu ada supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman. Dan dulu ilmu ini nggak langsung jadi buku, awalnya cuma diingat lalu baru mulai dikumpulkan dan ditulis rapi seiring perkembangan zaman supaya ilmu terjaga sampai ke kita. Ringkasan bab 3, ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul didefinisikan sebagai latar belakang atau peristiwa yang mengiringi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Secara garis besar, penyebab turunnya ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu karena adanya suatu peristiwa yang nyata seperti pertengkaran atau kejadian tertentu, dan karena adanya pertanyaan yang diajukan mengenai masa lalu dan masa kini maupun masa depan. Dalam perkembangan, para ulama melakukan penelitian yang mendalam atau membedakan riwayat mana yang paling sahih jika ditemukan satu ayat memiliki lebih dari satu sebab turun. Ilmu ini dianggap secara krusial, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, karena pemahaman yang benar itu dari kisah alasan awal yang tersebut diturunkan. Meskipun begitu, yang perlu dipahami, tidak semua ayat Al-Quran itu sebab khusus. Ada ayat Al-Quran sebagai reaksi peristiwa atau jawaban pertanyaan, namun ada juga turun secara langsung tanpa sebab. Pemahaman atau manfaat utama mempelajari ilmu adalah untuk mempermudah pemahaman hukum serta membantu menjelaskan hikmah di balik syariat Islam kepada orang lain. Bab 4, ilmu qiraat. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam, para sahabat dan tabi'in mengajarkan Al-Quran di berbagai daerah, yang kemudian muncul bervariasi dalam dialek bacaan yang disebut dengan qiraat. Untuk menjaga kemurnian bacaan, para ulama menetapkan 3 syarat sah untuk suatu qiraat, yaitu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab selaras dengan mushaf Utsmani. Qiraat dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari mutawatir, bacaan paling sah yang diriwayatkan banyak orang, hingga perbedaan qiraat ini bukan sekadar variasi bunyi, tetapi juga berpengaruh pada pengambilan hukum sibarat dalam Islam. Bab 5, ilmu muhkam dan mutasyabih. Dalam memahami isi Al-Quran terhadap pengelompokan ayat menjadi muhkam dan mutasyabih, ayat muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah sangat jelas dan tegas
dan tidak menimbulkan keraguan sehingga menjadi dasar utama dalam memahami ajaran agama. Para ulama juga memiliki dua cara pandangan dalam menyikapi ayat mutawasyabih ini. Kelompok mazhab salaf memilih untuk mengimani saja tanpa mencoba mengutak-atik maknanya, sementara mazhab khalaf mencoba menafsirkan dengan pendekatan akal agar mudah dipahami secara intelektual. Adanya ayat-ayat samar ini seperti huruf-huruf di awal surah, misalnya alif lam mim, bertujuan untuk mendorong agar mengkaji Al-Quran lebih mendalam, membuktikan keterbatasan manusia serta menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Bab 6. Pembahasan tentang sab'ah marut. Al-Quran diturunkan dengan 7 macam huruf sab'ah untuk memberikan kemudahan bagi berbagai dialek suku bangsa Arab saat itu, yang kemudian melahirkan variasi dengan cara bacaan atau qiraat. Para ulama memiliki penafsiran yang beragam mengenai maksud 7 huruf ini, memahami sebagai 7 dialek bahasa Arab, dan ada pula mengartikan sebagai 7 macam isi kandungan seperti perintah, larangan, halal haram, muhkam, mutashabih, dan perumpamaan. Sebagai penutup, penguasaan terhadap seluruh cabang ulumul Quran mulai dari asbabun nuzul, mahkam, mutashabih hingga qiraat sangat penting bagi umat muslim agar dapat menafsirkan Al-Quran yang benar. Upaya pengayaan melalui tulisan dan terjemahan agar pemahaman umat terhadap Al-Quran menjadi lebih akurat dan komprehensif.